Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Kita akan berbicara tentang hal-hal menarik, kali ini adalah tentang Desa Tangguh Bencana. Bersama saya Diah Prabaningrum dalam Pos Kampling, Podcast Kampus Keliling. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Silakan Pak diawali. Halo, saya Abdul Jabar dari FMIPA UNES. Halo Sobat UNES, saya Nadifah dari tim pelaksana PPKOB FMIPA UNES. Halo kawan-kawan mahasiswa UNES, perkenalkan saya Ronaldo Situmorang selaku Ketua BEM FMIPA UNES tahun 2026. Oke, bayangkan ketika kita tidur nyenyak dan tiba-tiba terjadi bencana. Lah, gimana nih teman-teman bisa menyiasati itu dari tim PPK Ormawa? Jadi sebetulnya BEM FMIPA UNES sedang melaksanakan kegiatan program PPK Ormawa yang kebetulan memang alhamdulillahnya tahun 2026 ini BEM FMIPA UNES itu lolos dan kita pelaksanaan program mengambil topik desa konservasi dan tangguh bencana. Adapun memang kenapa kita ambil desa konservasi dan tangguh bencana tersebut, sebetulnya melihat kondisi. Bagaimana di Jawa Tengah ini, kalau kita tahu ada beberapa titik-titik yang memang menjadi epicentrum adanya suatu bencana. Jadi penyusunan kita pun karena memang menemukan desa peron ini, ya melihat siklus titik tadi, sehingga kita memutuskan untuk mengabdi di Desa Peron Kabupaten Kendal dengan topik Desa Konservasi Tangguh Bencana melalui program PPK Ormawa. Oke. Oh, berarti namanya Desa Peron ya, Iya, yang Desa mengabdinya di sana ya. Oke, kenapa pilih Desa Peron? Karena itu tadi Bu, Desa Peron itu memang fokusnya desanya itu tuh awalnya kita memilih itu karena di mana desa itu sering banget terjadi longsor. Jadi untuk akses masyarakat dari pusat desa untuk ke dusun Wuluh Nampu dan Ketro itu seringkali terganggu karena adanya longsor itu. Jadi beberapa kali sudah ada tindakan dari pemerintah, dari warga, tetapi tetap saja terjadi longsor. Makanya kami milih desa itu harapannya ketika nanti kami sudah melaksanakan program itu dapat membantu warga agar sudah tidak terjadi longsor lagi. Oh ya, tadi namanya programnya apa? Sengkuyung Desa Peron. Oh, unik sekali ya. Iya. Kenapa milih nama Sengkuyung? Sengkuyung itu artinya gotong royong bersama-sama Bu, di mana program ini kami laksanakan dengan bantuan warga juga. Jadi kami ngelaksanain semua program kami itu selalu melibatkan warga di Desa Peron itu sendiri. Oh, kalau teknologi yang digunakan ada nama khususnya nggak? Untuk teknologinya kami menggunakan EWS Sengkuyung, Early Warning System berbasis Sengkuyung. Oh, sistem kerjanya itu seperti apa? Kalau untuk EWS sendiri itu kan ada sensor ya Bu. Untuk sensornya itu nanti menangkap apa yang sudah ada di sensor itu ditangkap lalu nanti meluncurkan daya aplikasi. Jadi kita ada aplikasi di mana nanti ketika sensornya itu menangkap indikator dari longsor nanti akan meluncurkan ke aplikasi itu dan nanti ada notifikasinya. Jadi untuk aplikasi itu nanti warga itu mempunyai aplikasi itu Bu. Seperti itu. Seluruh warga atau sebagian? Kemungkinan kita ingin seluruh warga, tetapi selain di aplikasi itu nanti kami juga ada kentongan di mana ketika memang di warga Desa Peron itu enggak semua warga memiliki handphone. Jadi ketika nanti ada potensi longsor, di mana warga yang sudah memiliki aplikasi nanti akan bisa membunyikan kentongan tersebut. Jadi itu tanda ketika terjadi longsor di daerah rawan longsor tersebut. Oh, berarti kentongan itu juga dibagikan untuk warga-warga yang sudah memiliki aplikasi gitu. Jadi semua warga akan mendapatkan kentongan tersebut. Oh gitu, ya. Oke, berarti peringatan dininya itu
Kalau bagi yang tidak memilikinya adalah kentongan gitu. Nah, gimana kalau misalnya warga yang memiliki itu malah panik? Mungkin terjadi nggak? Jadi ada peringatan, terus malah panik sendiri gitu. Ya kemungkinan terjadi, tetapi untuk warga yang memiliki aplikasi kan tidak hanya satu warga sih Bu. Jadi memang sekitar 200 warga yang terdampak itu kita juga ada kader-kadernya nanti. Nah kemungkinan bisa dari kader tersebut. Oh iya, aplikasi itu kan memberatkan HP ya. Lah gimana kalau misalnya itu hanya warga itu seperti formalitas aja ngedownload aplikasi, ketika memang ada program dijalankan, mereka it's okay untuk itu, tetapi ketika kalian pulang ternyata warga jadi mendelete itu karena memberatkan HP, itu gimana? Jadi sedikit memaparkan pertanyaan dari Ibu. Kebetulan memang dari tim PPK Ormawa BEM FMIPA UNES, FMIPA UNES membuka akses ke teman-teman dari Hima Elektro. Jadi ada koordinasi terkait dengan beberapa tim kita juga dari anak ilmu komputer. Jadi sebetulnya cara kerja dari sistem yang sudah kita buat, ketika memang nantinya terjadinya sebuah longsor, maka sistem tersebut akan memasuki terhadap aplikasi tersebut. Jadi ketika memang Ibu tadi menyampaikan bahwasanya bagaimana aplikasi tersebut nanti bisa memberatkan ponsel warga dan selama 1 tahun atau 2 tahun tidak terjadi longsor, dan delete aja seperti itu. Cuman kan kita berpikir di sini kita juga ada namanya pembekalan kelembagaan, di mana kelembagaan tersebut memang kita kader dan kita didik bersama dengan tahapan-tahapan kolaborasi nanti dengan kemitraan untuk membekalkan kader-kader ini sesuai ibaratnya menjadi orang pertama tangguh bencana di sana. Mereka-mereka inilah yang memang kita pesankan, yang kita bekali melalui nanti pembekalan dari SK Kepala Desa. Nah, jadi memang mereka ini sudah pakem Ibu, sudah pakem untuk merawat desa tersebut. Wah, Masya Allah. Berkolaborasi dengan kita. Oke. Berarti siapa sih isinya kader-kader itu? Nah untuk kader sendiri kami sebenarnya ingin nggak memfokuskan gitu, tapi sebagian besar adalah dari perangkat desa, dimana itu supaya nanti koordinasi antara kader yang nanti kita bentuk atau tim Sardini dengan perangkat desa atau pemerintah desa itu kayak istilahnya cepet gitu loh Bu. Jadi gitu, jadi ya. satu seperti itu. Aplikasi ini butuh pemeliharaan nggak, selain pemeliharaannya berdasar kuota ya? Ada pemeliharaan khusus nggak? Sebetulnya kalau bicara tentang pemeliharaan khusus sebetulnya tidak Ibu, karena memang ini berbasis Android. Oh, basisnya Android. Yang memang kita butuhkan itu adalah akses internet. Oh gitu. Untuk akses internet sendiri kita sudah berkomunikasi dengan beberapa warga yang memang memiliki jaringan wifi yang memang lumayan kencang, dan memang pada titik longsor tersebut setelah memang kita coba konfigurasi kemarin ternyata memang sangat bisa Ibu. Oh gitu. Sangat bisa. Loh, berarti di titik longsor itu ditanam suatu alat lah. Alat itu nanti memberikan sinyal ya kepada itu tadi, aplikasi tadi gitu. Betul Ibu. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan dari Mbak Nadifa tadi, mempertebal pernyataan beliau. Jadi sebenarnya sensor itu kita buat itu ada 2. Sensor curah hujan dan sensor kelembapan. Secara logikanya ketika memang hujan itu datang, berarti kan kelembapan tanah itu pasti ekstrim. Dua hal dalam konfigurasi data dalam curah hujan dan kelembapan itu akan terkonfigurasi dalam melalui aplikasi tadi. Nah, jadi memang saya katakan rancangan program dari early warning system dari Sengkuyung ini memang sakti juga Ibu. Sakti juga memang. Kalau tiba-tiba prediksinya itu tidak sesuai gitu, lah mungkin nggak itu terjadi? Jadi begini Bu, konsep yang kita bawa, kami sebagai yayasan pendamping itu menyampaikan ke mahasiswa kami bahwa pemberdayaan yang akan kita laksanakan di Desa Prong itu basisnya ABCD. Aseru Des Community Development. Oh gitu ya. Pemberdayaan masyarakat berbasis aset mereka. Makanya tadi waktu sebenarnya konsep daripada kebencanaan kan early warning system itu kan penting ya. Iya. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi gitu ya. Betul. Kalau tadi
jika sampai tidak benar ada longsor malah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Masyarakat bisa waspada, bisa keluar dari rumah dan menyiapkan segala macam perlengkapan untuk menghindari bencana yang lebih besar. Lalu ternyata bencana yang nggak jadi ya nggak apa-apa. Dibanding kita biarkan lalu terjadi, masyarakat tidak aware dengan lingkungannya, itu malah ya menjadi bencana itu jadi berbahaya kan, karena kesiapsiagaannya yang rendah gitu. Oh gitu Jadi, ya. yang betul, kita betul. bangun di sini justru adalah kesiapsiagaannya. Heeh. Lalu tadi kalau kita kemudian memfokuskan EWS-nya ini pada sistem informasi yang berupa IoT dan lain-lain tadi, itu juga memang ada keterbatasan dalam proses instalasi dan seterusnya, sehingga kami mencari apa sih aset yang besar yang ada di sana. Ternyata masyarakat sangat dekat dengan beberapa bahan lokal yang ada di sana, ketimbang di saat berdiskusi dengan masyarakat, lalu masyarakat menyampaikan ide untuk menghidupkan kembali budaya mereka. Ternyata mereka sudah punya budaya kentongan tadi. Akhirnya kita berdiskusi dan kemarin sudah diinstalasi berapa kentongan? Kemarin kita telah membuat kentongan tuh 365 kentongan ya Bu. Jadi 300 sekian kentongan itu sudah terinstalasi di rumah-rumah warga gitu. Dan bertepatan dengan 17 Agustus kentongannya warna merah putih. Jadi meriah gitu, rumah-rumah warga ada kentongan-kentongan. Dan nanti di akhir memang kita akan melaksanakan simulasi bencana. Oh, Karena gitu. itu juga bagian yang penting seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Gimana kalau ada warga yang panik dan seterusnya? Memang kepanikan itu wajar saja dalam sebuah bencana, tapi justru bagaimana kepanikan itu dapat terkelola dengan baik. Jadi di simulasi nanti, saat kita simulasikan saat ada hujan, lalu IoT tadi menimbulkan sinyal, nanti dari sinyal itu kemudian kader-kader bencana tadi akan memukul kentongan, semua warga akan memukul kentongan, lalu warga akan keluar dari rumah, kemudian mengikuti jalur rambu-rambu untuk titik kumpul dan seterusnya, sehingga dengan simulasi itu harapannya warga memahami nanti jika ada bencana apa yang harus mereka lakukan, apa harus mereka bawa dan seterusnya. Oke, menarik ya. Alat itu kan berarti terkait dengan kelembapan ya, dan ketika alat itu dihubungkan dengan dengan arus listrik, apakah itu tidak tidak berbahaya? Artinya rentan rusak enggak? Kalau rusak itu nanti bagaimana? Apakah ada tim teknis juga, kader tim teknis atau bagaimana? Untuk kadernya sendiri memang kita ada kader di mana itu juga berfokus pada pemeliharaan alat tersebut, Ibu. Ada ya berarti. Jadi untuk kader itu nanti kita dibagi per struktur. Strukturnya tuh ada beberapa, ada yang fokusnya pada P3K, ada yang fokusnya pada teknis alat tersebut, seperti itu. Tapi memang program ini menarik sekali ya, memadukan antara lingkungan dan teknologi menurut saya ya. Serta budaya. Oh, serta budaya ya, kentongan tadi ya. Oke. Ada nggak selain tadi perangkat desa, kompetensi apa yang harus dimiliki kader? Tadi kader kan ada divisi-divisinya Bu ya. Ada kader yang memang kompetensinya itu untuk ke alatnya tadi. Tadi kita buat pelatihan untuk menjaga alat, merawat alat, serta nanti akan ada buku panduan pengoperasian serta maintenance. Tapi ada juga nanti kader yang fokus untuk kesiapsiagaan tadi. Jadi bagaimana menjaga rambu-rambu yang sudah terpasang juga, kemudian mungkin penyegaran pelatihan kepada masyarakat sehingga tidak lupa dengan informasi-informasi kebencanaan gitu. Serta ada juga yang fokus ke kesehatan, karena kan kalau di bencana yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesehatan dan keamanan itu Bu ya. Jadi ada juga yang dibekali tentang bagaimana P3K ya, P3K untuk situasi yang darurat. Jadi pembentukan kader pun Bu itu tidak sembarangan memang langsung kita masukkan. Yang penting terdaftar, bukan seperti itu juga. Ada memang kualifikasi untuk bareng-bareng secara struktural nanti di dalam tim kader desa tersebut. Jadi memang ada kemampuan-kemampuan teknis masing-masing. Oh, istimewa sekali ya. Ngomong-ngomong nih, berarti kan ini sudah banyak melibatkan masyarakat ya. Nah, dulu pertama kali boleh nggak diceritakan proses pelibatan masyarakatnya itu?
Untuk pertama kali dulu Mhm. pada saat kita mulai penyusunan subproposal Mhm. awal itu kami survei itu langsung pertama ke perangkat desa. Untuk perangkat desa kita diarahkan ke kepala dusun, di mana dari kepala dusun itu kita banyak menggali informasi dan kita juga diperkenalkan dengan yang bisa dibilang adalah lokal hero. Di mana dalam lokal hero itu kami juga banyak dibantu Bu, seperti informasi-informasi yang memang kami butuhkan pada saat dulu penyusunan subproposal seperti itu. Dan kami juga seringkali berkoordinasi dengan masyarakat di Desa Peron tentang bagaimana sih kondisi lingkungan di tempat tersebut, karena kita juga ada pemetaan yang mana memang bisa dibilang kalau kondisi lingkungan pasti warga lebih tahu dibanding kami seperti itu. Jadi untuk semua program pasti kami dibantu oleh masyarakat. Berarti warga memang benar-benar aktif ya di Iya, sini Bu. ya. Alhamdulillah sekali. Kalau saya lihat ini luar biasa Bu ya. Jadi Iya. beberapa kali kegiatan warga itu ya tidak kurang dari 100 Bu yang hadir ke Masya Allah. acara. Jadi ramai. Antusias. Iya, Apalagi antusiasmenya memang tinggi. dari awal teman-teman ini mengangkat budaya Sengkuyung. Sengkuyung ini kan berarti kita bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng untuk memberikan kontribusi bagi desa. Jadi dengan mantra Sengkuyung tadi itu warga langsung ya. tangan dan turun untuk ikut serta di sini. Dan beberapa kegiatan juga saya perhatikan mereka ini ya Animonya tinggi. memberikan bentuk sumbangannya nggak cuma tenaga tapi juga material ya. Kalau misalnya seperti bambu-bambu tadi itu nggak beli Bu, jadi mereka bawa masih dari rumah. Itu kalau Masya Allah. diuangkan ya lumayan ya, Iya, maksudnya benar-benar. kalau seandainya warga Oke. punya niat yang bahasanya memperalat mahasiswa Iya, begitu ya, iya. mungkin akan diuangkan semua, tapi Iya. tidak. Jadi mereka bawa alat, bawa segala macam, mereka bekerja sendiri untuk mensukseskan kegiatan ini bareng-bareng karena mereka merasa ini memang kebutuhan mereka begitu. Oh gitu. Lah berarti kentongannya itu buat ya, handmade gitu. Masya Allah. Iya, ini mahasiswa dan dosen pendampingnya ikut gergaji gitu. Aduh. Oke Pak, kan kalau Anda kan dosen ya, dari segi akademik ya, apa sih sebenarnya hubungannya ini dengan kepakaran Anda yang memang kebetulan di matematika gitu? Oh iya Bu, ini kalau saya dosen ilmu lingkungan sebenarnya. Oh, ilmu lingkungan. Iya, dosen ilmu lingkungan. Jadi kalau kita lihat tadi judulnya itu kan konservasi dan tangguh bencana. Jadi memang ini nggak bisa dipisahkan. Iya, Jadi betul. kebencanaan, apalagi ini bencana longsor itu memang terkait sama lingkungan sebenarnya. Bagaimana tanah yang ada di sana dengan kemiringan dan vegetasi yang mungkin sudah tidak sesuai, itu yang menyebabkan kemudian longsor itu menjadi rentan. Oleh karena itu di program ini justru kita juga melakukan konservasi, tidak hanya fokus kepada EWS-nya tadi. Karena kalau EWS itu kan dia seperti memprediksi aja kan ada Iya, bencana atau tidak. betul. Justru kita pingin bencananya nggak ada. Oh. Nah, agar bencananya tidak ada, maka kita melakukan beberapa proses konservasi. Jadi di sana nanti ada penanaman pohon, ada 1.000 lebih bibit pohon yang akan kita tanam di sana. Dari Jangan-jangan ini juga sengkuyung dari warga juga. betul, jadi warga juga Tanam pohonnya. serta. Jadi beberapa beberapa Bibit? bibit itu berasal dari Oh, warga. berasal dari Seperti warga. teman mahasiswa juga Ada ya. mencari bibit benar. dari mana pihak-pihak lain, tapi semangatnya tetap sengkuyung gitu. Oh, Maksudnya iya. pihak lain yang Iya. membantu juga tidak dalam proses membeli gitu ya. Jadi Iya, mereka betul, juga betul. menyumbang itu karena memahami ini memang kebutuhan bersama. Oh iya. Relevansi dengan apa yang kami ajarkan di kelas ya sangat relevan gitu, karena ini ilmu lingkungan, programnya konservasi. Konservasi ini harapannya bisa berdampak kepada bencana yang tidak terjadi lagi. Tadi ada pihak-pihak lain selain masyarakat yang membantu kan, berarti untuk memberikan bibit gitu. Kalau boleh tahu pihak-pihaknya siapa aja nih? Bung Abeng yang keliling nih. Banyak banget yang kelilingnya. Gimana? Bisa cerita. Jadi Terima kasih. sebetulnya Ibu dengan program ini, sebelum saya menyebutkan memang kemitraan yang memang sudah terjalin dengan kita, saya berterima kasih dengan kegiatan ini juga membuka akses yang memang lebih besar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Dalam artian ketika memang berbicara tentang internal, di lingkup UNES pun kita sangat ditopang Ibu. Pertama, dalam lingkup UNES kita bekerja sama dengan Hima Geografik untuk pemetaan bagaimana kerawanan longsor dan pemetaan kemiringan longsor. Dan mereka sangat antusias. Begitu juga dengan Hima Elektro, yang kebetulan mereka ikut serta dalam pembangunan EWS-nya.
Untuk kemitraan eksternal yang sudah memang kita terjalin secara lingkup daerah Kabupaten Kendal, kita kemarin sempat audiensi ke Bupati Kabupaten Kendal dan sangat antusias beliau mengikut sertakan keterlibatan beliau melalui sumbangan. Sumbangan apa itu? Ekskavator. Berarti kan dalam artian memang dari Kabupaten Kendal pun sangat terbuka sebenarnya dengan program ini. Naik sedikit di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kita mendapat bantuan juga Ibu dari Bapak Gubernur, yaitu pemberian bantuan berupa bahan-bahan yang memang semen, dari batu belah dan lain-lain gitu. Berarti dari lingkup kabupaten sudah clear, di tingkat Jawa Tengah juga sangat clear gitu loh. Kita kemarin sempat juga audiensi ke DPR RI Bu, di mana di situ bertemu dengan Komisi 4 terkait dengan konservasi yang kita timbulkan. Karena memang pendekatan yang disampaikan Pak Jabar tadi, desa konservasi dan tangguh bencana. Selain tangguh, rawat konservasinya. Nah, itu yang kita tekankan sebetulnya. Audiensi ke sana menghasilkan bagaimana nanti desa Peron ini menjadi desa percontohan. Penguatan yang memang sudah kita lakukan berdasarkan program, inilah yang bisa dicontoh melalui pendekatan-pendekatan kelembagaan, konservasi, dan teknologi. Jadi mitra-mitra kita ini banyak, termasuk DLH, BPBD, dan lain-lain. Masya Allah. Susah disebutkan kalau itu. Karena terlalu banyak Karena ya, jadi nggak terlalu bisa disebutkan satu persatu. Oke, tadi sudah banyak mendapatkan dukungan. Pastinya perlu adanya indikator hasil ya. Menurut Anda, apa indikator keberhasilan program ini yang membuat masyarakat memang benar-benar jadi lebih tangguh? Sebetulnya kalau misalnya berbicara tentang indikator Ibu, banyak sebenarnya indikator-indikator untuk kita katakan bahwasanya program ini berhasil. Iya. Salah satunya memang bagaimana program kita pertama terlaksana dulu di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana program kita memiliki keberlanjutan untuk merawat, kan yang paling susah itu setelah program maintenance-nya. Iya, Nah, betul. Itu yang memang kita patokan. Termasuk pun dalam pendekatan-pendekatan beberapa hal untuk keberlanjutan. Terus berbicara indikator lagi, bagaimana antusias dari masyarakat. Itu juga menjadi patokan indikator keberhasilan kita. Nah, karena memang tadi dijawab oleh Pak Jabar tadi, keterbukaan Sukuyung itu memang sangat besar. Terus kita berbicara tentang faktor ekonomi juga Ibu. Bagaimana dengan faktor pendekatan program kita, ternyata itu bisa menjawab juga Ibu dalam kegiatan dan faktor ekonomi. Salah satunya itu Vertifair. Jadi Vertifair ini kebetulan tim pelaksana kita ada dari program kimia. Vertifair. Vertifair itu Iya. ini apa apa tumbuhan ya, Iya, vegetasi tumbuhan. yang ditanam. Mm-mm. Kalau orang Awam, itu menyebutnya sebagai serai wangi. Oh, sereh. Ya, seperti serai tapi Apakah bukan. sereh biasa? Bukan. Oh. Tapi mirip. Mirip Maksudnya, sereh. Oh, heeh. apa penampakannya mirip, cuma warnanya Heeh. agak biru sampai ungu Oh. gitu. Nah, tumbuhan ini punya apa namanya, akar yang dalam. Ada juga menyebutnya sebagai akar wangi. Jadi baik daunnya maupun akarnya itu berpotensi untuk diolah menjadi minyak atsiri. Jadi minyak atsiri serai wangi. Jadi kalau ibu punya minyak atsiri serai wangi sebenarnya berasal dari, bukan dari serai yang kita konsumsi untuk sayur itu. Nah, itu punya potensi ekonomi yang tinggi. Oh, ada nggak hubungannya dengan nanti kesehatan pasca bencana misalnya? Ya, Ini. Oh, atau sebenarnya belum ya? sebenarnya kalau sudah jadi arsir itu pemanfaatnya sangat besar ya. Ya kalau kita mau cocok-cocokan misalnya setelah bencana ini kan musim hujan gitu ya, orang pasti masuk angin. Nah, itu cocok banget. Oke, Ya, boleh. kebetulan cocok banget buat menghilangkan masuk angin itu cocok. Gitu. Boleh. Kebetulan memang Ibu Vertifairnya bukan cuma jadi minyak wangi, tapi memang Sabun. bisa jadi sabun. Oh, bisa sabun. Ada sabun cair ya, sabun cair, sabun mandi. Ada sabun cuci piring juga bisa. Saya malah membayangkan itu nanti sabunnya bisa menangkal nyamuk. Gitu. Ya itu juga bisa sebenarnya kan, Karena aroma dari Iya. itu memang bisa. Makanya kalau misalnya memang saat bencana itu memang sangat bermanfaat, namanya Oh. persiapan P3K itu ya, Iya. itu bisa buat menangkal nyamuk, buat masuk angin gitu. Oke.
Berarti tadi udah terjawab ya, partisipasi masyarakat dan animonya yang tinggi, terus bagaimana kader itu dibentuk gitu. Lah, kader ini apakah mungkin apa ya namanya, memiliki masalah tertentu yang harus nanti tetap berhubungan berkelanjutan gitu. Dan apakah siap untuk melakukan pendampingan berkelanjutan meskipun nanti PPK Ormawa udah selesai gitu? Seperti ini tugas saya Bu ya sebagai dosen ya. Karena memang kalau mahasiswa kan silih berganti. Iya. Ya. Mahasiswa baik Ormawanya maupun apalagi tim pelaksana itu kan silih berganti. Mereka bakal lulus dan seterusnya. Memang fungsi dosen sebagai tridharma perguruan tinggi yang nanti tentu harus lebih kuat dalam kemitraan dengan desa. Oke. Kebetulan memang di Desa Peron itu ini untuk konteks FMIPA sudah tahun kedua Bu kerjasama. Jadi sebelumnya memang sudah ada dosen ilmu lingkungan juga yang mengambil topik pengabdian tentang potensi kopi di sana. Lalu tahun ini kita mengambil potensi kebencanaan. Insya Allah ini berkelanjutan. Sebenarnya di sana potensi yang lain juga ada potensi wisata, ada potensi gula aren dan seterusnya. Jadi memang saya sebagai dosen berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan itu dalam program tridharma baik penelitian maupun pengabdian yang tidak relevan dengan keinginan saya. Keren. Lah, terkait ini pertanyaan terakhir ya, karena nanti di PPK Ormawa kan ada penganugerahan abdi daya. Lah, kira-kira yang paling menonjol dari desa ini yang membedakan dengan desa tangguh bencana lainnya apa? Kalau untuk Desa Peron sendiri partisipasinya ya Bu, maksudnya partisipasi masyarakat kan karena kita mengangkat Sengkuyung, itu partisipasi masyarakat sangat besar untuk selalu mengikuti program kita, membantu kita. Jadi dari sebelum program kita terlaksana sampai di hari H program terlaksana itu partisipasi masyarakatnya sangat ada dan sangat memang cukup dibilang sangat antusiasme sekali. Keren. Ya, demikian podcast kali ini. Kita sudah sangat banyak ya mendapatkan insight baru dari Pak Jabar, dari Mbak Nadifah, dan dari Mas Obeng. Terima kasih untuk Pak Jabar, Mbak Nadifah, dan Mas Obeng. Jangan lupa terus saksikan channel UNES TV di YouTube Anda. Selamat siang.